Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung memulai ke materi. Nah, ini untuk oke, ini untuk table of content atau yang akan kami paparkan hari ini. Yang pertama ada executive summary, kemudian problem statement, kemudian problem analysis, solusi, dan kesimpulan. Untuk problem statement-nya sendiri, jadi kita melihat bahwa dalam mewujudkan pilar strategis PKT, yaitu diversification excellence yang ditujukan sebagai alternatif pendapatan jangka panjang, PKT akan melakukan diversifikasi dari salah satu produk turunan pupuk, yaitu soda es, aluminium nitrat, metanol, dan oleh kimia. Nah, PKT memilih produk turunan yang paling memberikan manfaat ekonomis dan visible untuk dilakukan. Jadi emang dalam soal itu tertulis bahwa sebenarnya rencana yang terbaik buat PKT itu di jangka panjang itu apa sih, gitu, dari keempat produk turunan ini. Kita langsung masuk ke problem analysis. Jadi untuk flow-nya kita pertama melakukan analisis eksternal, di mana kita akan bisa nanti memperoleh threats dan opportunities-nya, kemudian kita melakukan analisa internal, jadi kita menggunakan evaluating business model untuk mengevaluasi value proposition, cost revenue, infrastructure, dan customer interface, dan nanti hasilnya kita akan bisa menentukan strength dan weakness dari si PKT ini. Dan terakhir kita melakukan SWOT matrix untuk menilai sebenarnya langkah yang terbaik itu untuk dijalankan dalam pengembangan produk ini apa. Lanjut. Kemudian kita akan mulai dari SWOT analisis soda es, di mana untuk kekuatannya sendiri soda es itu yang pertama bahan baku tersedia cukup banyak, kemudian untuk weakness-nya itu adalah keterbatasan sumber daya modal, karena beberapa sumber mengatakan bahwa untuk mendirikan pabrik soda es itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu untuk opportunity-nya kami melihat bahwa pabrik soda es ini mampu mengurangi emisi CO2 karena salah satu prosesnya itu membutuhkan karbon dioksida, dan kemudian growth permintaan pasar yang positif dan dukungan positif dari pemerintah sehingga mempermudah atau dapat memperlancar rencana atau upaya dalam pembangunan produk soda es. Kemudian dari sisi trade, kami melihat bahwa pabrik soda es pertama Indonesia sedang dalam proses finishing. Ini artinya apa? Artinya ketika misalnya sudah ada pabrik soda es existing, berarti otomatis nanti akan pangsa pasarnya atau pasar pasarnya terbagi dengan jika PKT membangun produk soda es yang baru. Kemudian next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT analysis untuk amonium nitrat. Yang pertama untuk strength-nya. Jadi di sini amonium nitrat sendiri itu salah satu bahan bakunya adalah amonia, yang dimana amonia ini berasal dari pabrik PKT, sehingga untuk bahan bakunya sudah tersedia pada PKT. Sedangkan untuk weakness-nya terdapat beberapa industri yang sudah memproduksi amonia nitrat di dalam negeri seperti PT KNI, PT MNECAD, PT KAN, dan juga Blackbeard. Nah, untuk opportunities-nya, kami melihat bahwa pangsa pasar yang besar itu untuk amonium nitrat sendiri itu dapat diekspor di Asia Pasifik, termasuk yang memiliki demand yang besar adalah untuk kawasan Eropa, Amerika, dan wilayah Timur Tengah. Sedangkan untuk tantangan dari amonium nitrat sendiri, jadi amonium nitrat ini memiliki beberapa substitute produk yang dapat digunakan untuk industri pertanian, baik konstruksi. Nah, contohnya adalah untuk amonium nitrat itu bisa digantikan oleh cartridge emulsion. Nah, di beberapa negara amonium nitrat ini memiliki larangan edar karena karena amonium nitrat ini cenderung berbahaya untuk digunakan sebagai bahan kimia. Boleh next. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metanol. Di sini metanol memiliki kekuatan pada customer interface karena banyaknya perusahaan yang membutuhkan metanol sebagai bahan baku, termasuk farmasi, otomotif, bahkan untuk kelautan. Dan untuk weakness-nya yaitu di bagian industri, karena produksi metanol ini memerlukan biaya yang besar untuk pembangunan pabrik dan teknologi pengolahannya. Untuk opportunities-nya di sini kita lihat bahwa market-nya untuk harga global metanol ini ditentukan. Jadi untuk beberapa wilayah sudah ditentukan berapa harga yang ada di pasar, sehingga mungkin perusahaan bisa menangkap
pasar ketika pasarnya itu sedang memiliki harga yang tinggi dan juga, key trends untuk, opportunities di sini kebutuhan metanol untuk domestik dan internasional itu sangat tinggi, sedangkan untuk tantangannya itu, eee, metanol di seluruh dunia itu memiliki, eee, perusahaan yang telah menguasai pasar seperti Methanex Corp, Sabix, dan juga perusahaan Canas Corp. Nah, untuk, masalahnya, tantangan yang lain adalah untuk permasalahan politik dan lingkungan, karena bahan baku dari metanol sendiri itu adalah gas alam yang mungkin ketika perusahaan ingin memproduksi metanol, maka akan ada eksploitasi gas alam. Untuk slide selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa permintaan metanol domestik, untuk rata-rata tahun 2024 hingga tahun 2030 adalah, 5,5 juta ton. Sedangkan, Indonesia sendiri hanya memiliki satu produsen metanol yang rata-rata setiap tahunnya hanya dapat memproduksi 660.000, ton. Sehingga metanol ini sangat dibutuhkan dan perlu diproduksi oleh, Indonesia karena Indonesia masih mengandalkan perdagangan impor. Di sini yang terakhir adalah oleochemical, di mana kekuatannya di Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan merupakan bahan baku dari oleochemical. Untuk weakness-nya, volatilitas harga bahan baku dan potensi produksinya itu over capacity. Sedangkan untuk opportunities dari oleochemical sendiri, yang merupakan produk kimia yang disukai oleh stakeholder karena bersifat durable. Nah, untuk tantangannya, sudah banyak perusahaan yang menjadi produsen dari oleochemical di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan internal analysis. Jadi sebenarnya sudah diberikan gambaran sedikit di penjelasan sebelumnya. Ini lebih ke meringkas dari 4 pilihan tadi di sisi value proposition-nya, cost dan revenue, infrastructure, dan juga customer interface. Bisa dilihat untuk value proposition kurang lebih mayoritas merupakan strength karena memang visi dari PKT sendiri adalah menjadi leading dalam industri chemical, fertilizer, dan juga produk dalam pertanian atau agribisnis, digital agribisnis. Kemudian di sisi cost dan revenue juga merupakan sisi yang menguatkan di setiap opsi. Namun untuk infrastruktur itu lebih ke weakness untuk masing-masing opsi karena memang infrastruktur untuk masing-masing opsi itu bersifat unik dan juga cukup rumit bagaimana sebuah bisnis itu dibangun, bagaimana atau partner-partner siapa saja yang akan terlibat, supplier siapa saja akan terlibat, itu cukup rumit dan tidak bisa diprediksi dengan mudah. Dan yang terakhir adalah customer interface, ini juga merupakan strength karena memang bisa dilihat dari 4 opsi ini, permintaannya masih sangat-sangat tinggi, sangat-sangat menarik, dan merupakan masing-masing bidang yang banyak bisnis yang ingin terlibat di dalamnya. Bisa next slide. Masih, Mbak? Sudah, Mbak. Oke, baik. Kita akan sampai dalam kesimpulan bahwa dari penjelasan SWOT analisis yang telah kami sampaikan, dapat dikatakan bahwa PKT cocok untuk melakukan strategi diversification dan juga expansion. Namun dalam hal ini kami sangat menyarankan diversification karena ini sejalan dengan case yang disampaikan, di mana sebaiknya PKT melakukan diversifikasi produk terhadap untuk masuk dalam bisnis oleochemical. Mengapa? Karena dari keempat opsi tersebut, opsi oleochemical ini memberikan bobot tertinggi pada strategi strength opportunity dan juga strength threat. Kemudian kesimpulan yang kedua, yang bersifat rekomendasi, kami merekomendasikan PKT untuk memiliki capital budgeting dan financial modeling yang baik. Karena untuk masuk ke dalam bisnis oleochemical bukan perkara yang murah, namun juga mahal. Selain mahal juga sulit, karena itu diperlukan sumber pendanaan yang jelas dan juga rinci. Dan yang terakhir adalah PKT kami rekomendasikan untuk menciptakan demand dan juga membangun ekosistem. Karena sesuai dengan data bahwa supplier dari oleochemical di dunia itu sangat banyak di Asia Tenggara.
Dan ini merupakan sebuah potensi terjadinya over capacity, sehingga untuk menghindari ini PKT perlu membangun demand di pasaran agar semua produk yang dihasilkan